Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, dosen mata kuliah Kewarganegaraan, program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus, yaitu di pertemuan ke-6 dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini dengan baik adalah kunci untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pertemuan kali ini, kita mencoba menjelajahi apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang pertama adalah mengenai hak-hak warga negara, seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga hak khusus. Hak sipil dan politik artinya setiap warga negara Indonesia berhak atas hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya artinya warga negara Indonesia juga berhak atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Sedangkan hak khusus adalah hak-hak yang juga dimiliki khusus oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti hak anak-anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, hak masyarakat adat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak khusus ini. Selanjutnya, kewajiban warga negara seperti mematuhi hukum, membela negara, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi secara aktif. Mematuhi hukum artinya sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup pembayaran pajak, menghormati hak orang lain, dan tidak melakukan tindakan ilegal. Sedangkan membela negara artinya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara, baik dalam bentuk wajib militer maupun partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan yang mendukung pembangunan dan pertahanan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan menjaga lingkungan artinya setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini termasuk membuang sampah pada tempatnya, menghindari pencemaran, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang terakhir adalah berpartisipasi secara aktif. Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti memberikan masukan dan kritik yang membangun, serta terlibat dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Jika kita kaitkan hak dan kewajiban ini dalam konteks kehidupan, maka bisa terdiri dari hak dan kewajiban di tempat kerja, hak dan kewajiban dalam keluarga, maupun hak dan kewajiban dalam masyarakat. Hak dan kewajiban di tempat kerja artinya warga negara berhak atas kondisi kerja yang aman, upah yang adil, dan kesempatan untuk berkembang. Di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban untuk bekerja dengan profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Sedangkan hak dan kewajiban dalam keluarga artinya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan kasih sayang. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan memenuhi tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Yang terakhir, hak dan kewajiban dalam masyarakat artinya sebagai warga negara berhak atas keamanan, kesejahteraan, dan kesempatan untuk berpartisipasi, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme perlindungan hak warga negara. Ini diatur di dalam konstitusi
yaitu hak-hak warga negara di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi menjamin dan mengatur hak-hak dasar warga negara serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Yang kedua adalah lembaga penegakan hukum, yaitu untuk menjamin perlindungan hak warga negara. Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengawal penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi warga negara. Yang terakhir adalah mekanisme pengaduan, yaitu warga negara juga dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait pelanggaran hak-haknya melalui mekanisme pengaduan yang tersedia, seperti Komnas HAM dan lembaga pengaduan publik lainnya. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara dalam menjaga demokrasi, yaitu yang pertama adalah memilih dengan bijak, yang kedua mengawasi pemerintah, dan yang terakhir adalah memperkuat masyarakat sipil. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai konsep warga negara dan penduduk. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia ditetapkan oleh undang-undang. Berikut adalah konsep hak dan kewajiban warga negara dan negara. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang timbal balik dengan hak dan kewajiban negara. Hak yang dimiliki oleh warga negara berakibat pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, hak negara berakibat pada kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dan negara dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta hak dan kewajiban negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, dan pertahanan. Bukti kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 4 butir 2 bisa dengan memiliki yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua adalah kartu keluarga atau KK, dan yang ketiga adalah akte kelahiran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan atau bahan yang akan kalian harus tanggapi di dalam forum, yaitu yang pertama adalah jelaskan kedudukan dan peran warga negara dalam negara, jelaskan apa yang dimaksud kewarganegaraan dan pewarganegaraan, sebutkan dan jelaskan asas kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah jelaskan problem status kewarganegaraan. Oke, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga kalian tidak puas dan tetap semangat untuk mencari referensi-referensi lain ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.